Selamat pagi, siang, sore, malam para penikmat kultivasi ganda di seluruh alam dunia. Apa kabarnya? Mimin harap kabar kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Seperti biasa, kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Murid Pengkhianat Dia Bukanlah Seorang Putra Suci episode ke-71, dimana pada episode sebelumnya Chusyu berhasil memimpin anggota timnya untuk mengalahkan orang-orang berjubah hitam menggunakan formasi gabungan dari umat manusia, sehingga Chusyu berhasil menyelesaikan tahap kedua dan mendapatkan berbagai macam hadiah yang ada di sana. Tapi, di saat akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja mereka diserang oleh monster tawon raksasa, dan untungnya Ye Hongyu bisa bereaksi dengan cepat untuk melumpuhkan mereka. Melihat racun dari tawon tersebut, Chusyu pun merasa sangat tertarik dan mengambilnya, lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di tahap ketiga, mereka menemukan batu pencerahan dan mengambil jalan yang berbeda-beda di sana. Lalu pada akhirnya datang sekelompok demon yang dipimpin oleh Yao Zu yang berniat untuk menghancurkan batu tersebut setelah mengetahui Chusyu berada di dalamnya. Untung saja Chusyu bisa menghentikan itu semua dan menghajar Yao Zu sampai babak belur sehingga dia menjadi sangat ketakutan. Tapi sebelum Chusyu melenyapkannya, datanglah ke sana demon wanita yang bernama Qianye, di mana dia memohon ampunan kepada Chusyu agar mengampuni nyawa Yao Zu. Tentu saja Chusyu tidak mau melakukannya dan malah menyerang Qianye karena telah berani menggunakan teknik ilusi kepadanya. Bagaimanakah nasib Qianye yang sedang berada di dalam cengkraman Chusyu? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Qianye yang sudah gagal untuk menjebak Chusyu di dalam dunia ilusi miliknya, tentu saja dia merasa sudah terpojokan oleh Chusyu dan berkata di dalam hatinya, "Ini buruk, dia tidak terpengaruh oleh teknik ilusi milikku. Aku tidak mempunyai pilihan lain selain harus segera pergi dari sini menggunakan cara yang terakhir." Lalu Qianye terlihat mengeluarkan sebuah benda yang dia keluarkan dari cincin penyimpanan miliknya dan langsung menghancurkannya. Dalam hatinya dia bilang, "Aku terpaksa menggunakan item yang sangat berharga ini, tapi tidak apa-apa. Yang terpenting adalah aku harus menyelamatkan hidupku dari seorang monster sepertinya." Setelah item itu dihancurkan, tubuh Qianye pun langsung berteleport dengan kecepatan tinggi. Sehingga Chusyu yang tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu, tentu saja dia merasa terkejut dan dengan refleks melindungi dirinya. Sehingga Qianye pun berhasil meloloskan diri dari sana. Chusyu bilang, "Cih, aku telah kecolongan. Dia rupanya masih memiliki teknik yang sangat merepotkan seperti ini." Chusyu hanya bisa menerima kenyataan itu dan berkata di dalam hatinya, dia memiliki jimat pelarian yang bisa digunakan di alam rahasia ini. Setidaknya benda itu telah dimurnikan secara pribadi oleh kultivator di ranah Seng Wangjing dengan harga yang sangat tinggi. Aku tidak percaya kau masih memiliki kesempatan kedua, tapi aku berjanji, aku pasti akan melenyapkanmu jika kita bertemu kembali di masa depan. Lalu Chusyu berjalan menghampiri Yao Zu yang sudah tidak bergerak lagi di sana. Dia bilang, "Oh, apakah kucing kecil ini telah meninggal? Rupanya dia tidak bisa bertahan dari luka dalam yang diterimanya." Saat terkena semua serangan terbaruku, yaitu 36 bentuk Zenwu yang baru saja aku dapatkan di alam rahasia ini. Setelah sampai, Chusyu langsung menyerap tubuh Yao Zu ke dalam sistem dan berkata di dalam hatinya, "Aku akan memasukkan tubuhnya ke dalam Gui Yuan. Mari kita lihat berapa banyak kristal batu Yuan yang akan aku dapatkan setelah menukarkannya. Karena aku tidak bisa menukarkan tubuh kultivator dari ras manusia, tapi dia berasal dari klan demon, sehingga sistem akan mendeteksinya sebagai seorang monster." Kemudian, Chusyu pun kembali masuk ke dalam ruangan di batu pencerahan, di mana Peng Yao masih berada di dalam sana, sementara Chusyu sedang bertarung di luar. Peng Yao bilang, "Yang mulia putra suci, akhirnya kau kembali. Apa yang terjadi di luar sana sehingga kau pergi cukup lama?" Chusyu menjawab, "Oh, di luar ada beberapa kroco yang ingin mencoba membalaskan dendam kepadaku, tapi aku sudah melenyapkan mereka terlebih dahulu, meskipun ada satu orang yang berhasil melarikan diri." Chusyu pun melanjutkan perkataannya dan bertanya kepada Peng Yao, "Lupakan saja, karena itu bukanlah hal penting. Ngomong-ngomong, apakah kau sudah memahami 36 bentuk Zenwu-nya?" Peng Yao menjawab, "Aku cukup merasa sangat kesulitan memahami semua itu tanpa bimbingan darimu, jadi aku hanya bisa memahami 20 bentuk saja dari 36 bentuk Zenwu. Itu pun aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin hanya segitu saja batas kemampuanku dalam memahaminya." Mendengar itu, Chusyu pun merasa senang dan berkata di dalam hatinya, "Luar biasa, pemahaman wanita ini sangat bagus. Dia bisa memahami 20 gerakan dalam waktu yang singkat, meskipun aku sedikit membantunya di awal.
Tapi dia bisa melanjutkannya seorang diri sampai sejauh ini, seperti yang diharapkan dari seorang gadis yang memiliki gelar sebagai gadis suci Yaoci. Lalu Feng Yao tidak menyadari kalau dia lupa memasang kembali cadarnya. Dia langsung berdiri dan berkata kepada Chu Xiu, "Yang mulia putra suci, apakah kita akan pergi ke tempat selanjutnya?" Chu Xiu yang menyadari hal itu, dia hanya diam saja dan tidak mengungkitnya sama sekali, karena Feng Yao sebelumnya mengatakan kalau dia akan memperlihatkan wajahnya kepada suaminya saja. Chu Xiu bilang, "Benar, kita akan pergi mencapai kelompok cahaya, yaitu tingkat pertama. Karena jika kita tidak bisa melewatinya, kita tidak akan bisa pergi ke tempat selanjutnya." Kemudian, Chu Xiu dan juga Feng Yao pergi meninggalkan batu pencerahan dan tidak menunggu Ye Hongyu dan juga Ye Fan yang belum memahami teknik yang mereka pelajari di dalam sana. Karena mereka berdua sebelumnya berkata kepada Chu Xiu kalau Chu Xiu bisa melanjutkan perjalanan terlebih dahulu tanpa menunggu mereka jika Chu Xiu dan Feng Yao berhasil memahami teknik seni bela diri sejati yang ada di sana. Di dalam perjalanan, Feng Yao pun membahas tentang demon yang menyerang mereka setelah Chu Xiu memberitahunya. Dia bilang, demon Qianye yang menawan itu, dia sangat populer di kalangan demon generasi muda dan memiliki banyak orang yang rela menjadi bawahannya. Jika kau menyerangnya hari ini di hadapan semua orang, para demon yang lainnya akan menuntut balas kepadamu di masa depan. Jadi kau harus berhati-hati dengan hal itu. Chu Xiu yang dari tadi terus memainkan batu kristal Yuan hasil penukaran tubuh Yao Zu, dia tidak khawatir sama sekali tentang hal itu dan berkata, "Aku malah berharap mereka akan mencari masalah denganku, karena batu kristal Yuan dari tubuh Yao Zu masihlah belum cukup, sehingga aku masih membutuhkan banyak batu kristal Yuan yang lainnya. Jika mereka berani macam-macam, aku akan mengubah mereka semua menjadi batu kristal Yuan." Melihat Chu Xiu yang sangat percaya diri meskipun telah diperingatkan olehnya, Feng Yao pun hanya tersenyum tanpa mengatakan apa-apa lagi, karena dia merasa kalau Chu Xiu tidak akan kalah melawan para demon jika Chu Xiu benar-benar melenyapkan Qianye yang merupakan demon paling populer di antara para generasi muda di klan demon. Kemudian, mereka pun akhirnya sampai di depan portal yang merupakan jalan untuk pergi ke tempat selanjutnya, di mana portal itu terletak di puncak pohon yang sangat besar yang ada di sana. Sehingga Chu Xiu pun bisa menemukan tempat itu dengan cukup mudah, karena tempatnya terlihat sangat mencolok dari kejauhan. Tapi, sebelum memasuki portal tersebut, Chu Xiu menanyakan kesiapan dari Feng Yao terlebih dahulu. Dia bilang, "Kita telah sampai di portal yang menghubungkan ke tempat pertama. Apakah kau sudah siap untuk pergi ke sana?" Feng Yao menjawab, "Selama aku bersama Yang Mulia Putra Suci Taisu, aku siap untuk pergi kemanapun juga. Jadi kita bisa berangkat kapan saja ke sana." Dan tanpa banyak berbasa-basi lagi, Chu Xiu pun langsung mengajaknya untuk masuk ke dalam portal tersebut. Dia bilang, "Baiklah kalau begitu, ayo kita masuk ke dalam." Feng Yao menjawab, "Oke, ayo kita masuk." Mereka berdua pun tiba di tempat selanjutnya tanpa hambatan yang berarti, dan tempat itu terlihat sangat berbeda dari tempat yang sebelumnya. Karena di tempat sebelumnya adalah padang rumput yang sangat luas, sedangkan di tempat itu terlihat di sana ada bangunan yang cukup kokoh di belakang mereka. Di sana juga terlihat para kultivator yang sudah sampai ke sana terlebih dahulu, dan Chu Xiu pun mengajak Feng Yao untuk melihat arena pertandingan yang ada di sana. Dia bilang, "Pada tahap ini, kita akan diuji seberapa jauh kekuatan tempur yang kita miliki di atas arena pertandingan ini. Jika kita berhasil lulus, kita akan bisa pergi ke tahap selanjutnya. Tapi jika kita gagal, maka kita akan terjebak di tempat ini tanpa bisa pergi kemana-mana." Lalu datanglah seseorang yang menghentakkan kakinya dengan sangat keras, sehingga Chu Xiu pun langsung menoleh ke belakang untuk melihat siapa orang yang bersikap lancang seperti itu kepadanya. Orang itu bilang, "Chu Xiu, akhirnya kau datang juga. Aku sudah lama menunggumu di sini." Rupanya, orang itu berasal dari klan demon harimau seperti Yao Zu, dan dengan tubuhnya yang cukup besar, dia menatap Chu Xiu sambil mengeluarkan aura intimidasinya. Dia bilang, "Sekarang sudah saatnya untuk membalaskan dendam atas kematian dari saudara-saudara di klan kami. Aku akan mengambil nyawamu sekarang juga dengan tanganku sendiri." Tapi Chu Xiu tidak terlihat gentar sedikit pun dengan aura intimidasi yang dikeluarkan oleh demon harimau tersebut. Perbedaan ukuran tubuh Chu Xiu dengan demon harimau itu terpaut cukup jauh, karena dia memiliki ukuran tubuh yang berkali-kali lipat lebih besar daripada ukuran tubuh manusia biasa. Dan terlihat para demon yang lainnya pun juga sudah mengepung Chu Xiu dari berbagai arah, karena mereka berencana untuk membalaskan dendam atas kematian Yao Zu dan juga kakeknya. Chu Xiu pun langsung tertegun sejenak karena Qianye menggunakan teknik telepati untuk berbicara kepadanya. Dan sambil tersenyum dengan sangat puas, dia bilang, "Saudara Chu Xiu,
Kau harus berhati-hati kepadanya, karena saudara Wang Sangju ini sangatlah kuat. Jika kau sampai lengah sedikit saja, maka kau akan terbangun kembali di alam baka. Jiao yang juga sudah sampai di sana, dia merasa sangat senang setelah melihat situasi itu. Dia bilang, haha, Chu Xiu, hari ini kau menemui jalan buntu, sepertinya ajalmu akan segera tiba. Qianye yang berada di sebelahnya pun hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa, karena semua itu adalah ulahnya yang memberitahukan kepada Wang Sangju kalau Yao Zu telah tewas di tangan Chu Xiu. Sementara itu, Wang Sangju langsung menghantamkan senjatanya ke lantai, sehingga retakan yang sangat besar pun tercipta di sana, dan menunjukkan betapa besarnya kekuatan fisik yang dia miliki. Chu Xiu yang sudah bersiap untuk memulai pertarungan, dia terlihat sudah mengeluarkan energi spiritual di tangannya dan berkata, kita sudahi saja semua omong kosong ini. Jika kau ingin mengambil nyawaku, cepat saja maju agar kita bisa menyelesaikannya dengan cepat. Lalu Chu Xiu langsung menggunakan bentuk Zhenwu miliknya dan mengangkat batu yang sangat besar untuk dia hantamkan ke arah Wang Sangju. Tapi Wang Sangju tidak bisa dikalahkan semudah itu dan langsung menebas batu besar tersebut menggunakan senjatanya. Dia bilang, haha, pantas saja kau bisa melenyapkan saudaraku. Ternyata kau memiliki kekuatan sebesar ini. Tapi dia adalah salah satu yang terlemah di klan kami, jadi aku jauh lebih kuat darinya. Wang Sangju pun mencoba untuk melancarkan serangan balik kepada Chu Xiu, tapi Chu Xiu berhasil menangkisnya dengan sangat mudah menggunakan salah satu bentuk Zhenwu miliknya, yaitu perusak. Chu Xiu bilang, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu. Dengan kemampuan yang hanya seperti ini saja, kau mengatakan kalau kau jauh lebih kuat dari anak kucing yang merupakan saudara di klanmu itu. Wang Sangju menjawab, diam kau. Jangan merasa senang setelah kau bisa menangkis satu serangan dariku. Aku pasti akan membalaskan dendamnya. Melihat Chu Xiu yang bisa menangkis serangan dari Wang Sangju dengan sangat mudah, tentu saja membuat Jiao menjadi sangat terkejut dan berkata di dalam hatinya. Dia baru saja mengatakan kalau teknik itu adalah 36 bentuk Zhenwu. Aku belum pernah melihat dia mengeluarkan teknik ini sebelumnya. Apakah dia baru saja mendapatkannya di tempat ini? Teknik itu sangatlah luar biasa, karena bisa menahan serangan kekuatan penuh dari Wang Sangju dengan sangat mudah. Saking kuatnya serangan mereka berdua yang saling beradu, membuat angin yang sangat kencang pun berhembus ke arah para kultivator lainnya. Mereka bilang, aku tidak menyangka kalau Chu Xiu menjadi sangat kuat seperti itu sekarang. Orang di sebelahnya menambahkan, Wang Sangju memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, tapi Chu Xiu bisa mengimbanginya dengan mudah tanpa tertinggal sama sekali. Benar-benar kekuatan yang luar biasa. Kembali lagi ke pertarungan, Chu Xiu langsung melancarkan serangan balik menggunakan teknik tubuh primordial suci kuno miliknya. Dia bilang, persiapkanlah dirimu dengan baik, karena mulai dari sekarang aku akan bertarung dengan serius. Jadi keluarkan semua kemampuan yang kau miliki untuk menghadapinya jika kau tidak ingin kehilangan nyawamu dengan cepat. Wang Sangju menjawab, kau bocah sombong, akan aku perlihatkan kemampuanku yang sesungguhnya kepadamu. Lalu Wang Sangju langsung mengeluarkan kembali teknik miliknya dan bersiap untuk menyerang balik ke arah Chu Xiu yang sudah berada di hadapannya. Dia bilang, sekarang mari kita lihat, apakah tubuh suci kuno milikmu yang akan unggul, atau kapak perusak milikku ini yang akan menghancurkanmu berkeping-keping terlebih dahulu? Chu Xiu menjawab, haha, kau cukup percaya diri untuk seukuran anak kucing sepertimu, majulah kau. Kemudian, serangan mereka berdua kembali beradu di udara, dan berbeda dari sebelumnya, ledakan energi spiritual milik mereka berdua kali ini jauh lebih besar, karena Chu Xiu mulai bertarung dengan serius, sehingga kekuatan yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada sebelumnya, sehingga membuat Wang Sangju tidak mempunyai pilihan lain selain mengeluarkan semua kemampuan yang dia miliki untuk mencoba mengimbangi kekuatan yang dikeluarkan oleh Chu Xiu. Tapi, kekuatan milik Chu Xiu jauh lebih besar darinya, sehingga Wang Sangju pun terseret beberapa meter ke belakang sambil memuntahkan cairan merah dari mulutnya, dan langsung memijakkan kakinya di lantai dengan sangat kuat untuk menghentikan laju dari tubuhnya. Sementara Chu Xiu, dia tidak mengalami efek apapun setelah serangan mereka berdua saling berbenturan. Dia bilang, lumayan juga, ternyata kau masih bisa selamat setelah mencoba menangkis serangan dariku. Melihat Wang Sangju yang sudah terdesak, Jiao mengajak para demon lainnya untuk memberikan bantuan. Dia bilang, saudaraku semuanya, apakah kalian akan membiarkan anak manusia ini melenyapkan Wang Sangju? Karena jika Wang Sangju berhasil dia kalahkan, sudah jelas dia akan mengincar nyawa kita. Qianye dan para demon yang lainnya pun langsung berlarian menuju ke tempat pertarungan, karena mereka berencana untuk menyerang Chu Xiu bersama-sama. Melihat tindakan pengecut dari klan demon, tentu saja membuat para kultivator dari umat manusia menjadi sangat marah, dan mereka langsung bersiap untuk membantu Chu Xiu. Tapi Chu Xiu malah menghentikannya. Dia bilang, saudara-saudaraku sekalian,
kalian tidak perlu mengambil tindakan kepada mereka. Kalian hanya perlu diam saja dan melihat bagaimana caraku untuk melenyapkan mereka semua. Sudah lama sekali aku tidak bersenang-senang dengan melenyapkan musuh yang banyak dalam sekali serangan saja. Lalu Chushu mengeluarkan 36 bentuk Zenwu miliknya, yaitu Zenwu Xiantianyin, dan terlihat telapak tangan raksasa yang sangat besar tiba-tiba muncul di atas kepala para demon yang mencoba menerjang ke arahnya. Sehingga terjadi kepanikan dari para demon itu yang mencoba melarikan diri dari sana. Mereka bilang, "Tolong ampuni aku tidak mau berakhir di tempat ini. Jangan hanya bengong saja, cepat segera pergi dari sini," ucap salah seorang dari mereka. Tapi semua itu sudah terlambat, karena Chushu langsung menyerang mereka semua tanpa ampun. Sehingga jeritan kesakitan pun terdengar di mana-mana, dibarengi dengan suara benturan yang sangat keras yang membuat lantai di sana menjadi hancur. Dan terlihat Xiao yang mencoba menyelamatkan diri dari sana sambil memapakiannya yang sedang terluka. Dia bilang, "Bertahanlah, aku akan membawamu untuk segera pergi dari sini." Kianya yang sedang mengalami luka dalam, dia terlihat terus meringis kesakitan sambil memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Kembali lagi ke tempat Chushu berada, di mana dia langsung melancarkan serangan telak ke arah Wang Sangju menggunakan teknik tendangan miliknya, sehingga tubuh Wang Sangju pun terpental jauh ke belakang dan berteriak kesakitan dengan sangat keras karena dia tidak bisa melihat serangan tiba-tiba dari Chushu yang sangat cepat itu, yang membuatnya kembali memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Setelah berhasil melancarkan serangan telak kepada Wang Sangju, Chushu menggunakan teknik langkah bayangan miliknya dan dalam sekejap saja sudah berada di hadapan Xiao dan juga Qianye. Lalu Chushu pun mencengkram mereka. Dia bilang, "Kalian adalah bahan terbaik untuk memurnikan batu Yuan. Jadi tadi aku sengaja membiarkan kalian berdua untuk tetap hidup karena aku tidak ingin harga kalian berkurang dikarenakan salah satu bagian dari tubuh kalian telah hancur atau rusak." Xiao yang sudah merasa sangat ketakutan itu, dia mencoba untuk mengancam Chushu. Dia bilang, "Chushu, kakekku adalah Raja Lembah 10.000 demon. Jika kau melenyapkanku, maka dia tidak akan melepaskanmu begitu saja." Tapi Chushu tidak merasa takut sedikit pun dengan ancaman itu. Dia bilang, "Apakah dengan mengancamku menggunakan nama besar kakekmu akan membuatku merasa takut? Kau terlalu naif jika berpikiran seperti itu. Sekarang pergilah ke neraka." Lalu Chushu langsung melenyapkan Xiao menggunakan bentuk Zenwu cengkeraman naga, sehingga terlihat arwah Xiao keluar dari tubuhnya, yang membuat Qianye merasa sangat ketakutan dengan perlakuan Chushu yang tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun kepada Xiao, sehingga Qianye pun berpikir keras untuk mencari cara agar Chushu bisa mengampuni nyawanya. Qianye pun terpikirkan sebuah cara terakhir untuk membujuk Chushu, dan sambil mengeluarkan pesonanya, dia bilang, "Saudara Dao, kau dan aku tidak memiliki permusuhan sama sekali, jadi kenapa tidak kita bicarakan saja hal ini baik-baik? Tolong ampuni nyawaku, aku akan melakukan apa saja yang kau inginkan. Bahkan jika kau memintaku untuk berkultivasi ganda denganmu, aku akan melakukannya dengan sangat baik, dan aku akan membuatmu merasa bahagia untuk selamanya." Tapi Chushu malah memeriksa kelenturan opai Qianye yang membuatnya merasa sangat terkejut. Chushu bilang, "Kau ingin berkultivasi ganda denganku? Sepertinya itu terdengar sangat menyenangkan. Tapi sayangnya, apa yang kau miliki ini tidak membuatku merasa tertarik sedikit pun, karena aku dikelilingi banyak wanita yang membuatku merasa sangat terhibur, jadi aku tidak butuh pelayanan dari seorang demon sepertimu." Lalu Chushu pun melenyapkan Qianye menggunakan teknik cengkeraman naga yang membuat arwahnya keluar dari tubuhnya, dan di saat terakhirnya Qianye mengutuk Chushu. Dia bilang, "Chushu, kau adalah pria yang sangat kejam. Kau pasti akan mengalami kematian yang sangat menyakitkan. Lalu kau akan masuk ke dalam neraka untuk selamanya. Dan ingatlah satu hal, kalau kakakku pasti akan membalaskan dendamku ini." Wang Sangju yang terlihat sudah sangat babak belur, dia hanya diam saja saat melihatnya tanpa bisa melakukan apa-apa. Chushu pun menghempaskan tubuh Qianye dan berjalan menuju ke arah Wang Sangju, sehingga Wang Sangju yang merasa kalau dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan Chushu, dia langsung mengakui kekalahannya dan berkata, "Chushu, aku akui kalau kau lebih kuat dariku. Dalam pertarungan ini kaulah yang menjadi pemenangnya. Mari kita akhiri cukup sampai di sini saja." Chushu menjawab, "Kau adalah mangsa yang lebih berharga daripada mereka berdua. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja jika kau mengakui kekalahan dariku? Klan demon itu terkenal dengan kebohongannya. Mana mungkin aku percaya dengan semua yang kau katakan kepada aku?" Tapi sebelum Chushu sampai di tempat Wang Sangju berada, ceritanya malah bersambung. Waktu nasib ending yang sangat membuat penasaran sekali ya pemirsa. Oke lah, tepang deh yang dewek di episode selanjutnya.
Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jago Ngora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjayalah terus Jago Ngora Cerot Lovers.